say you're sorry. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, tugas kami yang berjudul jenis dan komponen laporan keuangan. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Sekarang kita masuk di materi yang pertama, yaitu jenis laporan keuangan. Dalam praktiknya, secara umum ada 5 jenis laporan. Yang pertama neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga perubahan modal, yang keempat arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Neraca atau balance sheet merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Artinya, dalam posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva dan pasiva suatu perusahaan. Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya yang terdapat selisih yang disebut laba atau rugi. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Laporan modal ini baru dibuat bila memang ada perubahan modal. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang berisi tentang aspek-aspek terkait kegiatan perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Dalam laporan arus kas sendiri, pelaporannya dilakukan berdasarkan konsep kas dalam periode pelaporan. Nah, arus kas sendiri terdiri atas 2 jenis, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi apabila di dalam laporan keuangan terdapat laporan keuangan yang perlu dijelaskan secara lebih. Gitu. Nah, di dalam laporan keuangan sendiri itu terkadang ada komponen-komponen atau nilai-nilai yang memerlukan informasi lebih dalam penjelasannya sehingga dapat dimengerti dengan jelas. Kita masuk dalam bagian B, yaitu neraca. Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang terpenting bagi perusahaan, diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan dalam bentuk neraca. Kemudian, neraca juga menunjukkan posisi keuangan berupa aktiva, kewajiban dan modal perusahaan pada saat tertentu. Namun, neraca dibuat biasanya akhir tahun atau kuartal. Komponen yang terkandung dalam aktiva dibagi dalam 3, yaitu pertama ada aktiva lancar, yang kedua ada aktiva tetap, yang ketiga ada aktiva lainnya. Kemudian kewajiban dibagi dalam 2 jenis, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Sedangkan komponen modal yaitu terdiri dari modal setro, dan laba ditahan dan lainnya. Jadi kita masuk pada aktiva lancar. Aktiva lancar terdiri dari deposito berjangka atau time deposit. B. Surat-surat berharga. C. Piutang. D. Pinjaman yang diberikan. E. Sediaan. F. Biaya yang dibiaya di muka. G. Pendapatan yang masih harus diterima. N. Aktiva lancar lainnya. Kedua, penyertaan. Ketiga, aktiva tetap, yaitu terdiri dari aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap
wujud. Selanjutnya yang keempat yaitu aktiva lainnya, yaitu terdiri dari A. Gedung dalam proses, B. Tanah dalam penyelesaian, C. Piutang jangka panjang, D. Uang jaminan, E. Uang muka investasi. Berikut kita masuk dalam bentuk neraca. Dalam menyusun neraca perusahaan dapat menggunakan beberapa bentuk sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Di samping itu, bentuk neraca yang dipilih sesuai dengan aturan dan kelaziman yang berlaku. Dalam praktiknya terdapat beberapa bentuk neraca, yaitu yang pertama ada bentuk kontrol atau account form. Yang kedua, ada bentuk laporan atau report form. Yang ketiga, ada bentuk lainnya yang disesuaikan keinginan perusahaan. Neraca berbentuk kontrol merupakan neraca yang bentuknya seperti huruf T. Oleh karena itu, sering juga disebut T-form. Dalam bentuk ini, neraca dibagi ke dalam dua posisi, yaitu di sebelah kiri berisi aktiva dan di sebelah kanan berisi kewajiban dan modal. Dan bentuk neraca ini sering disebut dengan bentuk vertikal. Bentuk report form atau sering disebut juga dengan vertikal. Dalam bentuk laporan ini, neraca disusun mulai dari atas terus ke bawah, yaitu mulai dari aktiva lancar seperti kas, bank, efek, ialah komponen aktiva tetap, komponen aktiva lainnya, komponen kewajiban lancar, komponen utang jangka panjang, dan komponen modal atau ekuitas. D. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi memberikan informasi tentang hasil usaha yang diperoleh oleh perusahaan. Laporan laba rugi berisi jumlah pendapatan yang diperoleh, jumlah biaya yang dikeluarkan. Dengan kata, laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dan laba rugi suatu periode tertentu. Dalam praktiknya, komponen-komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi yaitu yang pertama penjualan, yang kedua HPP, yang ketiga laba kotor, yang keempat biaya operasi, yang kelima laba kotor operasional, yang keenam penyusutan dalam kurung depresiasi, yang ketujuh pendapatan berisi operasi, yang kedelapan pendapatan lainnya, yang kesembilan laba sebelum bunga dan pajak, yang ke-10 biaya bunga, yang ke-11 laba sebelum pajak, yang ke-12 pajak, yang ke-13 laba sesudah bunga dan pajak, yang terakhir laba per lembar saham. Contoh laporan laba rugi PT Roy AKC Tbk untuk periode 2007 dapat dilihat sebagai berikut. E. Bentuk laba rugi. Bentuk laporan laba rugi dapat disusun sesuai dengan keinginan dan tujuan perusahaan. Dalam praktiknya, laporan laba rugi dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, bentuk tunggal atau single step. Yang kedua, bentuk majemuk atau multiple step. Bentuk tunggal merupakan gabungan dari jumlah seluruh penghasilan balok pokok atau operasional maupun di luar pokok yang disebut non-operasional dijadikan satu. Kemudian jumlah biaya pokok dan di luar pokok juga dijadikan satu. Sementara bentuk multiple step merupakan perpisahan antara komponen usaha pokok atau operasional dengan di luar pokok atau disebut non-operasional. Artinya, terlebih dahulu dikurangi antara penghasilan pokok dengan biaya pokok. Kemudian, baru ditambahkan dengan hasil pengurangan penghasilan di luar pokok dengan biaya luar pokok. Saat ini, kita akan melihat contoh bentuk laporan laba rugi single step dapat dilihat berikut ini.
Di samping saya, Anda dapat melihat contoh laporan laba rugi single step dari PT Road Access TBK laporan laba rugi per 31 Desember 2007. Berikut kita masuk dalam cara membaca laporan keuangan. Untuk membaca suatu laporan keuangan, diperlukan cara yang praktis agar mudah dipahami dan dimengerti. Tujuannya adalah agar hal-hal yang terkandung dan dilaporkan dalam laporan keuangan dapat diketahui secara keseluruhan, baik posisi maupun kondisi perusahaan tersebut. Terkadang kita tidak terlalu yakin bahwa laporan yang dibawa perusahaan terkadang perlu diragukan kebenarannya. Artinya ada hal-hal yang ada disembunyikan atau tersembunyi sehingga diperlukan kejelian untuk melihatnya. James Ogill menyebutkan cara membaca laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, membaca dari belakang. Yang kedua, catatan kaki. Dan yang ketiga, laporan keuangan. Yang keempat, surat CEO. Dan yang terakhir, penjelasan dan analisis. 보고 싶은 생각에 들어간 우리 창에 나는 말을 꺼는데 뭐해라는 두 글자에 네가 보고 싶어 날 속